Tuannya pernah berkata kepadanya bahwa roh 5 elemennya muncul ketika dia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. Mereka tumbuh bersama Red Butterfly. Tidak ada yang tahu dari mana roh 5 elemennya berasal. Tuannya mengorbankan kultivasinya untuk mendapatkan petunjuk. Namun dia masih tidak tahu jenis cobaan yang akan terjadi untuk mendapatkan tubuh roh 5 elemen sebenarnya. Sebelum perang ini, tuannya memiliki visi. Dia bisa tahu sedikit tentang jenis cobaannya. Tuannya berkata untuk menyerahkan roh 5 elemen kepada seniornya agar dapat memimpin Sueyu ke pertempuran melawan aliansi 4 sekt. Ini semua berjalan sesuai rencana tuannya. Red Butterfly mampu menghindari cobaan ini. Akibatnya, begitu seniornya mati, dan jalannya di masa depan akan tanpa hambatan. Tapi ketika dia menyadari salah satu dari roh 5 elemen hilang, hatinya merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresinya menjadi suram. Ada 8 orang berdiri di belakangnya. Adalah 7 penatua Shueyu yang bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Dia maju selangkah, memandangi naga hitam itu, dan tersenyum. Aku tidak punya hak untuk membunuh naga ini. Tapi aku bisa menghilangkan garis keturunan. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Tubuh Zhou Wutai gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Darah Zhou Wutai di tangan pria parubaya itu. Kemudian dia menjentikan setetes darah ke alis naga hitam. Naga hitam mengeluarkan auman yang dipenuhi dengan kesedihan. Tapi di samping kesedihan itu ada perasaan pembebasan. Jiwa naga terbang keluar dan menghilang di kejauhan. Naga hitam jatuh kembali ke tanah. Naga hitam tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Pria parubaya itu kembali ke sisi wanita itu. Akhirnya, makhluk ular dengan kepala manusia sepenuhnya turun dari retakan. Wanita berjubah putih itu mendarat di atas kepala ular itu. Ular itu mengeluarkan aura biru gelap yang mematikan bagi siapapun yang menyentuhnya. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Meskipun dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru gelap terlalu cepat. Tanpa sepatah kata pun, dia mengenakan topi jerami dan melarikan diri menuju tempat Zhou Wutai dilemparkan. Saat aura biru gelap menyebar, aliansi 4 sekte menjadi dunia es. Para kultivatornya terbang keluar dari sekte mereka dengan ekspresi marah. Wang Lin sangat cepat. Ia tahu hasil akhirnya jika pria parubaya itu bertindak. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berubah menjadi ilusi saat dia terbang lebih cepat. Tak lama kemudian, perasaan ilahinya memperhatikan bahwa 10 kilometer jauhnya, disitulah Zhou Wutai mendarat. Wang Lin tiba di gunung salju. Dia melihat Zhou Wutai. Wang Lin dengan cepat mengambil tas penyimpanan Zhou Wutai dan segera pergi. Sembari terbang, ia menghapus indera ilahi Zhou Wutai dari tas penyimpanannya. Ia tersenyum ketika menemukan Rain Cauldron di dalamnya. Ekspresinya berubah. Melihat menara es dengan lebih dari 20 lantai muncul di depannya. Seorang wanita tua keluar dari situ. Dia menatap dingin pada Wang Lin dan melambaikan tangannya. Wang Lin mundur sambil mengeluarkan iblis keluarga Teng. Iblis itu menerjang wanita tua. Wanita tua itu menjentikan jarinya dan iblis dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengepal. Meledak. Iblis meledak menjadi awan asap hitam. Wang Lin menggunakan asap hitam untuk menghilang. Ia muncul kembali 1000 kilometer jauhnya dan segera berlari. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara suram wanita tua itu datang. Wang Lin membuka tasnya dan boneka Nascent Soul keluar. Boneka itu langsung menyerang. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es sambil melambaikan tangan. Segera es dan salju di tanah terbang dan menghalangi boneka itu. Wang Lin melarikan diri sambil berteriak, meledak. Ledakan itu menakutkan, menuju ke wanita tua itu. Di tengah ledakan, sambaran petir merah menerjang wanita tua itu. Meskipun efeknya tidak besar, tapi cukup mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu membentuk pelindung es setebal 10 kaki. Tetapi kilat merah menembus dan memasuki tubuhnya menyebabkan penglihatannya buram beberapa saat. Sekarang ada sedikit ketakutan di matanya. Kejadian ini menyebabkan perisai es melemah dan runtuh. Sisa ledakan menghantam wanita tua itu secara langsung. Pada saat itulah wanita tua itu kembali sadar. Dia mendengus dingin dan jubah putihnya mengembang. Dengan beberapa suara letupan, ledakan boneka itu dihentikan oleh formasi misterius pada jubah putihnya. Begitu asap menghilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa sepatah kata pun dan pergi. Tapi terlambat. Ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Ia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu mungkin berada di puncak pertengahan formasi jiwa. Teknik wanita tua itu pasti mengandung domain, jadi jika dia tertangkap, itu akan terlalu berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Wang Lin membuat keputusan cepat. Sebelum kultivator Sueyu lainnya tiba, Wang Lin mengambil napas dalam dan pembalasan ilahi keluar. Selain itu, ia juga bisa bersembunyi di dalam manik. Tapi itu pilihan terakhirnya.
Wang Lin mengaktifkan sepotong pembalasan ilahi saat wanita tua itu dikejutkan oleh Realm G. Retribusi ilahi ini adalah kartu as Wang Lin sesungguhnya. Meskipun dia merasa agak patah hati ketika menggunakannya, Wang Lin bukan orang yang labil. Awan merah muncul di langit. Aura biru gelap itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan awan merah. Ini adalah pemandangan yang dilihat wanita tua itu begitu dia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak mengenali apa ini, tapi saat dia melihat awan merah, ia merasa takut dan bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih memandangi awan merah dengan tatapan ingin tahu. Pria parubaya di belakangnya menjadi sangat waspada. Dia meninggalkan kupu-kupu merah untuk pergi ke awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya bergetar. Matanya berbinar saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Petir merah muncul di awan. Petir merah ini sangat cepat mendarat di menara es. Wanita tua itu ingin menghindar, tapi sekelilingnya dikunci oleh kekuatan destruktif, membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap balasan ilahi muncul saat mengejar Junior Nascent Soul belaka. Pembalasan ilahi ungu menabrak menara es. Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa bekas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melarikan diri. Tapi setelah bergerak 100 kaki, dia merasa indera ilahi yang kuat menguncinya. Pada saat itu topi jerami di kepalanya bersinar dan perasaan ilahi itu dengan cepat mundur. Tiba-tiba energi panas terpancar dari topi jerami dan memasuki kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang mengalahkan naga dengan cepat mendekat. Wang Lin ketakutan dan menghilang ke manik penentang surga. Awan merah di langit mulai bubar, tetapi tepat pada saat ini, pria parubaya dari Suzaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah. Kemudian dia mengeluarkan raungan dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan merah yang menghilang mencoba mengembun sekali lagi. Tapi tanpa sepotong balasan ilahi, itu percuma. Pria parubaya itu sangat khawatir tentang awan merah. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu apakah dia akan menemukan sesuatu yang sebaik ini dalam hidupnya. Oh tidak, namun, awan merah tidak bisa lagi mengembun, dan dia hanya bisa melihat saat mereka menghilang. Rasanya seperti melihat segunung emas dan perak di hadapan Anda. Tetapi ketika Anda ingin mengambilnya, itu tidak bisa. Dengan cemas, pria parubaya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol darah. Simbol terbang satu persatu ke awan merah. Lambat laun semakin banyak simbol darah memasuki awan merah. Kecepatan menghilangnya awan merah jadi melambat. Pria parubaya itu rileks sejenak sebelum wajahnya menjadi jelek lagi. Melihat awan merah dengan cepat menghilang sampai hanya ada satu yang tersisa, pria parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerbu ke tengahnya. Saat tubuhnya memasuki awan merah, sambaran petir ungu memasuki tubuhnya. Dia merasakan sakit, tetapi juga sangat nyaman ketika kilat menyambarnya. Namun, ini hanya berlangsung untuk waktu yang sangat singkat, karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria parubaya itu menatap bingung ke langit. Wajahnya muram. Sebelumnya ketika akal ilahinya menyapu, ia hanya menemukan menara es dan cahaya keemasan. Cahaya itu menyebabkan akal ilahi merasakan sakit. Jadi dia menariknya kembali. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya dan berteriak. Rekan kultivator yang menarik pembalasan ilahi. Saya OZ dari Suzaku. Saya ingin meminta rekan kultivator untuk menarik pembalasan ilahi lagi. Saya akan membalas Anda dengan mahal. Setelah waktu yang lama dan masih tidak ada jawaban, pria parubaya itu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Ada teriakan saat lengan raksasa yang tertutupi aura biru terbang ke arahnya. Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Ekspresi Red Butterfly tenang, tapi ada jejak kemarahan yang tersembunyi. Pria parubaya itu mendengus dingin dan perlahan berkata, "Jika bukan karena binatang sialan ini menghancurkan keberuntunganku, maka aku akan bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Saya sudah sangat murah hati hanya dengan satu tangan." Red Butterfly, ingat ini dengan baik. Red Butterfly tidak berbicara. 7 di belakangnya hanya berani diam-diam marah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu bergerak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Dia sekali lagi terlihat sedang sakit. Hampir semua kultivator aliansi 4 sekte mati setelah pertempuran. Hanya beberapa yang beruntung bisa bersembunyi di Sueyu yang baru. Waktu perlahan berlalu. Setelah tinggal di sini selama 1 tahun, Red Butterfly mengikuti pria parubaya itu ke Suzaku. Adapun Range Squadron tidak peduli berapa gigi mereka mencari, tetap tidak ditemukan. Setelah Sueyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Sueyu asli bermigrasi. Satu demi satu, menara es yang unik untuk Sueyu muncul.
5 tahun kemudian, di tempat 30.000 km dari perbatasan Sueyu, cahaya berwarna pelangi berangsur-angsur mengembun.